Hari ini, Dedi mau wawancara 3 teman Dedi, binaraga kancah internasional untuk membantu kalian meraih mimpi kalian menjadi binaraga. Oh hai semuanya, Dedi G di sini. Ini bukan dibikin-bikin ya, memang ini yang satu nggak flat. Udahlah, takut saya. Oke, so untuk narasumber pertama kita, sahabat baik Dedi dan juga seorang juara EIC. EIC itu adalah event nasional, tapi peruntukannya untuk dibawa ke jenjang internasional nanti. Mas Agung Vikas, Mas Agung Vikas. Ini adalah sahabat baik kita dan Dedi mau tanya-tanya nih. Jadi kalau kayaknya sih kan kita itu harus tahu resources kita ya. Maksudnya kalau kita mau sukses, kita harus tanya dari teman-teman terdekat kita dulu. Dan Mas Agung ini prestasinya apa Mas paling jauh di dunia binaraga? Alhamdulillah saya atlet udah nasional, menang di Vietnam, kemudian di Cina, di Jepang juara 5. Juara 5 tapi di Jepang guys gitu. Jadi bukan di nasional. Kalau di nasional kemarin juara EIC ya? Oh iya sih ya, di Ya. EIC saya juara 2. Nah, gitu Main guys. fisik, kelas main fisik. Kelas men's fisik. Dan itu baru pertama kali ya katanya? Baru pertama kali nyoba karena saya dulu hanya just hobi aja. Yes. Dan sampai sekarang sebenarnya bukan full time atlet juga ya? Bukan, saya sebagai salah satu karyawan juga. di perusahaan. Karyawan, tapi ada plakatnya sendiri, ada kantornya sendiri. Untuk sekadar inspirasi sih, maksudnya kalau untuk kalian harusnya Mas Agung ini adalah seorang figur yang menginspirasi karena dia masih bisa menyeimbangkan lifestyle balance-nya dia tuh meskipun dia full time. Agak berat ya. Apa? Meskipun agak berat. Iya, meskipun berat tapi dia bisa menyeimbangkan menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, pekerja full time tapi masih sempat ngatlet. Bukan cuma fitness casual ya, tapi benar-benar ngatlet. Jadi buat kalian yang juga masih kerja kantoran harusnya sih bisa. Nah, di sini Dedi mau tanya-tanya karena sekarang kan Dedi kayaknya mau nyicip nih dunia binaraga. Wah. Nah, mau nanya the victory tips dari Mas Agung gitu. 5 aja, kasih 5 aja. Bisa nutritionnya, boleh dietnya, boleh pola latihannya. Pokoknya 5 yang Mas Agung banget, tapi itu Mas Agung coba dan works. Ini memang sebenarnya buat saya ini bukan hal yang instan ya. Semua untuk memulai sebuah, apalagi kita pengen terjun ke binaraga dan berprestasi, gitu Mas. Saya juga memulainya bukan dari yang tiba-tiba langsung juara. Iya, iya bukan orang baru latihan setahun. Iya. Mungkin 10 tahunan baru saya terpikir untuk mengikuti lomba pertama kali Evolene Indonesia Championship. Berarti 10 tahun sudah fitness, casual gitu, Yes. memang kerja sambil fitness. Betul. Habis itu baru di tahun ke-11 yang memutuskan untuk oke gitu guys ya. Jadi jangan keterkecoh dengan tadi Dedi ngomong, Betul. oh berarti gue sekali ikut asal gue serius tahun itu langsung bisa. Nggak juga. 10 tahun dulu nabung ototnya, tekniknya yang benar, nutrisinya benar ya, ngerti. Nah, jadi kalau bicara 5 tips ya, tips yang menurut saya paling penting itu lebih ke makanan. Jadi itu pemilihan makanannya yaitu pastinya kita tahu lah yang paling mudah didapat aja. Yang kedua, jam makan. Oke, yang kedua jam makan. Ya, jam makan itu kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba pagi lapar kita makan, kemudian jadi nggak bisa semaunya juga. Kita atur, tentunya kita hitung kalori. Kalau seandainya kita memang di fase bulking, kita berarti harus kalori lebih. Ya kan? Tapi kita bicara untuk persiapan menuju kompetisi yang mengharuskan badan kita itu kering, tebal. Nah, di situ berarti cutting, proteinnya lebih tinggi. Dan itu pemilihan makanannya juga tidak boleh terlalu banyak garam, tidak boleh juga terlalu banyak gula. Intinya ngurangin bumbu. Itu sepanjang tahun atau pas cutting doang? Pas cutting. Jadi saya punya waktu untuk cutting. Misalkan bulking itu dikasih waktu 6 bulan, 3 bulannya saya coba bulking, 3 bulan terakhirnya saya cutting. Tips yang ketiga, pola makannya bisa kita mix. Jadi misalkan biasanya kita sarapan pagi itu biasa makan nasi uduk, ya kan? Kalau nggak lagi program, kita ganti. Jadi saya pagi itu makan pakai ikan nila. Ikan nila itu saya 2 kilo. Ikan nila 2 kilo. Itu buat dibagi sama siang. Oh seharian. Iya. Dibagi sama siang. Oh iya. Kalau lihat story-nya Mas Agung ini, misalnya kalian follow IG-nya, ada Victory Meal-nya itu pagi itu selalu ikan pepes, kayak gitu sama sayur-sayuran. Oke. Iya, jadi harus dirubah dari pola makan yang tadinya saya diet, yang penting saya makan ada proteinnya, tapi sebenarnya nggak ngitung nih proteinnya ada nggak sih? Iya benar. Keempat,
Baru latihan. Latihan. Latihan saya biasanya kadang-kadang 1 hari itu bisa 2 kali. Tapi saya main metodenya adalah split. Saya fokus shoulder hari ini pagi. Oke. Sore mungkin saya rubah back. Oh, sehari latihan 2 kali? 2 kali. Dan masing-masing latihan? Masing-masing. Komposisinya kayak gimana tuh? Apakah pemanasan, latihan, terus apa gitu? Iya, komposisinya tetap sama. Saya latihan pokoknya shoulder sampai 1 jaman lah. Untuk sore saya biasanya latihan otot yang tadi saya nggak latih. Saya bagi aja terus. Apalagi kita punya weak point, Mas. Kalau kita masih punya weak point, misalnya anggaplah di bagian perut, setiap hari harus latihan perut. Oh gitu? Yes. Di latihan keduanya? Ya, saya selalu latih waktu itu, saya ngejar back dan akhirnya improve-nya lumayan. Saya hajar back terus. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Setiap hari. Jadi baru dengar itu, baru Iya. dengar. Kita pakai metode yang namanya tuh kalau kita udah mau tanding tuh namanya instinctive training. Instinctive training. Iya. Oke. Selagi insting kita masih bagus atau badan kita fit kok. Ya. Jadi nggak perlu kita harus kalau nggak rest ya udah latihan lagi gitu loh. I see. Nah ini tuh yang terakhir, istirahat. Minimal 6 jam. Kebutuhan istirahat untuk bodybuilder yang menuju pertandingan tuh minimal 6 jam. Nggak putus tuh ya? Nggak putus. Bukan kayak 4 jam malam, 2 jam tidur siang buat gitu ya? Jadi saya bilang apa? Kenapa saya bisa lakuin seperti itu? Karena saya waktu ngantornya pun masih fleksibel. Saya berangkat jam 9, pulang bisa jam setengah 3, jam 3. Maka saya pagi masih bisa latihan, sore saya bisa latihan, malam saya kumpul sama keluarga, istirahat lebih cepat, tentunya hasilnya juga maksimal. Gitu Mas Luar Dimas. biasa. Itu mudah-mudahan sih Mas Dimas, saya rasa dengan badan seperti ini mungkin lebih mudah ya. Apalagi waktunya lebih banyak sih kayaknya. Tidak juga. Tanya nih Mas Tahu saya. Tadi sebelum kesini aja, syuting nggak? Kita recap sekali lagi ya. Jenis makanannya itu berpengaruh. Karena ya nggak semua kalori itu sama. Yes. Dan kita harus kayak ngerasa kenyang. Tapi proteinnya juga terpenuhi. Dan tapi defisit kalori. Nah itu ilmunya susah guys sebenarnya. Meskipun kita ngeliatnya kayak ya udah. Makannya nggak usah pakai garam, gula aja gitu. Nggak usah pakai tepung minyak, nggak segampang itu. Kedua itu adalah tadi timing. Betul. Timing makannya. Kalau itu sih yang aku ngerti juga kalau sebelum latihan makan, sesudah latihan ada makan supaya perut tuh kayak terisi terus tapi nggak kepenuhan. Apalagi paling penting kalau kita habis latihan sesegera mungkin kasih makan. Oh gitu? Iya. Oke. Apalagi jangan tunggu sampai kita lapar banget bener. Itu namanya apa? Anabolic window. Ya, anabolic window kita ya. Yang ketiga adalah jenis makanannya. Yang keempat tadi adalah latihannya. Yang aku tadi take away-nya adalah 2 kali sehari, pagi yang sesuai program, malam yang weak point. Yes. Oke, yang kelima itu adalah istirahat minimal 6 jam. 6 jam. Tapi ada satu lagi, Mas. Sebenarnya ini lebih ke trik ketika diet itu kan sebenarnya membosankan. Betul. Nah, maka 1 hari ketika kita ngerasain kayak bosen banget, udah 2 bulan jalan, kita nggak masuk nasi, nggak masuk garam-garam tubuh itu biasanya rindu. Dan itu nggak akan ngerusak badan kita yang udah bagus. Kasih nasi nggak apa-apa. 1 kali. Karena ketika kita udah strict diet, 1 kali kita kasih nasi, besok 3 hari kemudian badan kita lebih seger. Nggak usah khawatir dengan kita masuk nasi sekali. Saya kangen nasi tumpeng yang segini. Wah, kalau itu bisa, cuman nanti habis tanding. Habis tanding nasi tumpengan. Oke. Oh, dikasih nasi sekali itu it's fine ya. Tapi masih semi clean lah ya. Semi clean. Tapi kalau udah cutting, saya nggak makan nasi. Memang biasanya tetap masuk karbo, cuman diganti. Ada kadang pakai ubi ungu, ubi cilembu. Tapi itu juga kalorinya dihitung lah ya. Dihitung. Maksudnya nggak banyak-banyak saya. Betul. Hanya pengen biar masuk karbo aja. Karena kan karbo itu adalah pembangun ya. Maksudnya kita kalau nggak karbo lemes. Iya. Tenaganya dari mana kalau nggak ada karbo? Iya kan? Iya kayak gitu. Berarti tadi pengen ngomong apa ya? Oh, pokoknya karbo kompleks yang glisemiknya rendah. Habis itu tapi kalau misalnya satu waktu, tapi setelah diet 2 bulan badan bosen, biar seger balikinnya 1 kali makan nasi. 1 kali makan nasi, nggak usah khawatir. Iya. Kalau kita dietnya udah bagus, jangan khawatir badan tiba-tiba makan nasi sehari rusak, nggak. Justru itu akan mengembalikan performa kita lagi. Jadi sama kayak aja kalau kita latihan, udah sebulan 2 bulan atau sampai 3 bulan, deload dulu lah. Gitu. Itu sama sebenarnya dalam dunia gym kan ada deload. Kalau ini kita kasih dulu lah karbo biar otot kita juga badan kita seger. Benar. Tapi kalau penggunaan nasi itu guys, maksudnya ada juga binaraga lain dengan program coaching lain yang tetap konsumsi nasi gitu ada. Cuman memang kalau perkenan nasi itu bukan nasi itu is a bad thing. Tapi simply beberapa badan orang tuh kalau respon badannya tuh memang ke nasi itu nggak kering-kering, tapi begitu masuknya ubi
kering. Ada yang orang masuk oat, masuk apa nggak kering-kering. Kering-kering. Gitu. Jadi itu kalian harus eksperimen sama badan sendiri, dan kebetulan karena Mas Agung ini sudah belasan tahun latihannya, tentu dia sudah ketemu metode dietnya, metode trainingnya yang paling efisien dan efektif untuk bikin dia jadi binaraga. Iya, Itu betul binaraga sekali. skala nasional yang sudah merambah internasional, guys. Saya itu kalau bulking itu agak susah. Oh, bulking justru susah. Bulking agak susah. Tapi kalau cutting, saya dikasih waktu 1 bulan untuk cutting. Langsung bisa. gitu? Iya. Tapi kalau cutting itu adalah apa ya namanya? Saya udah kayak punya kuncian sendiri kalau cutting mah merem saya bilang. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau cutting ya bisa hubungin saya lah. Dia dikasih tahu tips-tipsnya. Iya, betul, lebih detailnya ya. Iya, kita Tapi tidak ngobrol-ngobrol gratis lah. seperti ini. Iya. Coaching hitungannya. Kita ngobrol-ngobrol lah ya Kak, Mas. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Siap, Mas Agung. terima kasih, Yes, Mas. itulah adalah 5 tips andalan dari Mas Agung Vikas sebagai di sini kapasitas kita bilang binaraga nasional. Kita mau dengarkan yang berikutnya, kita mau dengarkan dari Mas IFBB Pro. IFBB Pro. Kita mau lihat golden tips apa yang dia punya. Let's go. Biasa. Siap.